HM Yusuf Kalla sedang giat mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tapi lucunya, grup perusahaan JK sebenarnya juga ikut menikmati proyek-proyek yang dikritiknya itu. Ya, patut diduga berbagai pernyataan berbau penggiringan opini, bernuansa provokatif dan manipulasi itu dilakukan demi menampung proyek APBN maupun APBD bagi perusahaannya. Sungguh sangat tidak elok, bahkan menjijikkan. Bayangkan, Yusuf Kalla atau JK mengkritik Jokowi yang membangun jalan tol yang katanya hanya dinikmati kaum berada. Tapi perusahaan keluarganya, PT Bukaka Teknik Utama, ikut membangun jalan tol Jakarta Cikampek 2. Kalla mengkritik hilirisasi smelter. Tapi anak perusahaannya, PT Bumi Mineral Sulawesi, membangun pabrik smelter nikel di Luwu, Sulawesi Selatan, dengan nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah. Dan terakhir, JK mengkritik peningkatan pembangunan infrastruktur. Tapi, lagi-lagi PT Bukaka kebagian pembangunan jembatan yang tersebar di 37 lokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai total 2 triliun rupiah. Alangkah munafiknya JK berpolitik untuk meraih kontrak bisnis sebagai modus dengan cara yang kasar. Sangat tidak sehat untuk pendidikan bangsa kita. Pewaris Kalla Group sudah lama dikenal tidak semata sebagai pengusaha, tapi juga sebagai politisi yang pernah menjadi orang pemerintah. Dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, Menko Kesra, dan menjabat Wakil Presiden era Presiden SBY dan Presiden Jokowi periode pertama. Dia juga memimpin Partai Golkar pada periode 2004-2009. Hingga bisa dimaklumi bagaimana dia tahu persis bagaimana mengelola negara sekaligus mengintip peluang bisnis untuk grup usahanya. Nah, celakanya, dia hanya memanfaatkan untuk keuntungan usahanya sendiri. Ketika tidak dapat bagian, cenderung menyalahkan. Terutama ketika tidak sedang di dalam kubu kekuasaan. Yang paling aktual, pengusaha berdarah Bugis ini menyoroti arah kebijakan pembangunan infrastruktur era Pak Jokowi. Dia menyebut Jokowi ini lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan-jalan tidak berbayar. Jalan rusak adalah kewenangan gubernur dan bupati. Bagaimana mungkin JK menimpakan semua pada Presiden Jokowi? Provokasi yang penuh manipulasi itu sangat mempan bagi awam dan kelompok kadrun, tapi sangat janggal bagi mereka yang paham proyek pembangunan jalan. Munafiknya, PT Bukaka Teknik Utama yang tak lain perusahaan grup Yusuf Kalla ini meraih kontrak untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated bekerja sama dengan PT Krakatau Steel. Dan proyek senilai 2,9 triliun itu berujung kasus. Petinggi PT Bukaka berinisial SB diperiksa. Dalam kesempatan lain, JK mengkritik ketergantungan proyek pemerintah terhadap pelaku usaha dan tenaga dari luar negeri. Dia mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional ini membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing. Padahal, sebelumnya anak grup perusahaannya yaitu PT Bumi Mineral Sulawesi juga kebagian membangun smelter. Smelter nikel yang tengah dibangun di Sulawesi Tengah selesai 2023. Mendapatkan proyek pemerintah yang bersumber APBN adalah satu hal. Mengkritik arah pembangunan presiden adalah hal yang lain lagi. Begitulah
kredo JK dalam berbisnis dan berpolitik. Seraya mengkritik prioritas pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi, perusahaan milik keluarga Yusuf Kala meraih kontrak kerjasama untuk proyek penggantian atau duplikasi jembatan Klender Hamilton di Jawa. Melalui anak usaha PT Baja Titian Utama, BUKAKA menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai investasi sebesar 2,19 triliun. Perseroan akan melaksanakan proyek pada 37 lokasi jembatan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Laman media bisnis kontan.co.id tanggal 18 Mei 2023 ini memberitakan kalau PT BUKAKA Teknik Utama membidik pendapatan 5,12 triliun pada tahun ini. Direktur Keuangan BUKAKA Teknik Utama Afifuddin Kala ini mengatakan, ya meskipun memasuki tahun politik, pihaknya cukup optimistis bisa memperoleh kinerja positif. Ini tercermin dari proyek yang diraih sejauh ini. Sepanjang tahun 2022 lalu, BUKAKA membukukan pendapatan sebesar 4,14 triliun pada laba bersih sebesar 450,5 miliar rupiah. Jadi, kurang apa baiknya pemerintah era Joko Widodo kepada JK? Tapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Gusti Allah boten sare. Demikian pepatah Jawa. Untuk keserakahan keluarga yang tidak pernah puas, JK membayar mahal atas ketamakannya. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa sebagai tersangka dalam kasus perbankan. Keponakan Yusuf Kala itu diduga mengabaikan perintah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam upaya penyelamatan Bank Bukopin. Nah, sebagai tindak lanjut kasus tersebut, penyidik telah mengagendakan pemeriksaan perdana kepadanya. Kasus ini diketahui bergulir sejak Mei 2018 ketika Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak Januari hingga Juli 2020.